Tugas dari redaksi. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kusam ketika Arka Santosa menatap layar laptop di ruang redaksi Jejak Nusantara. Di tangannya, sebuah memo singkat dari redaktur tertulis. Liputan mendalam, lubang buaya. Tenggat, 14 hari. Fokus pada sisi manusia, bukan propaganda. Arka menghela napas panjang. Lubang buaya, nama yang selalu membangkitkan dua hal di kepalanya, misteri dan ketegangan. Ia tahu tempat itu lebih dari sekadar situs bersejarah. Di sana, masa lalu bangsa masih berdarah dan belum benar-benar pulih. Malamnya, di kamar kos kecilnya di daerah Tebet, Arka membuka laptop dan mulai mencari arsip lama. Ia membaca berita, kesaksian, dan berbagai versi sejarah peristiwa 30 September 1965. Namun yang paling menarik perhatiannya adalah satu kalimat dari wawancara lawas tahun 1980-an. Tidak semua yang dikubur di lubang buaya adalah mereka yang kau pikirkan. Kalimat itu diucapkan oleh seseorang bernama Darsa, tercatat sebagai penjaga kompleks sejak awal berdirinya Monumen Pancasila Sakti. Arka segera menandainya. Nama itu akan menjadi pintu pertama dari perjalanannya. Keesokan harinya, Arka berangkat ke Jakarta Timur dengan motor tuanya. Jalan menuju lubang buaya sepi, hanya deru kendaraan dan pepohonan yang menua di sisi jalan. Ketika gerbang besar bertuliskan, Monumen Pancasila Sakti, terbuka, hawa panas tiba-tiba berubah menjadi lembab dan dingin. Arka melangkah perlahan melewati patung-patung perwira yang berdiri gagah. Setiap wajah seolah menatapnya, menembus waktu. Ia berhenti di tepi sumur tua yang menjadi pusat cerita. Lubang maut itu kini dijaga pagar besi dan papan keterangan resmi. Tapi ada sesuatu di sana, hawa yang sulit dijelaskan, seperti napas yang tertahan di antara dinding batu. Mas, jangan terlalu dekat, suara berat memecah keheningan. Arka menoleh. Seorang lelaki tua berpeci, mengenakan seragam penjaga museum, berdiri di belakangnya. Wajahnya keras, matanya dalam, namun sorotnya tajam seperti menilai. Pak Darsa, tanya Arka ragu. Orang tua itu hanya mengangguk pelan. Mereka berbincang sebentar di depan museum. Arka menjelaskan bahwa ia hanya ingin menulis tentang sejarah, bukan politik. Tapi Pak Darsa tidak banyak bicara, hanya berkata pendek, sejarah di sini tidak bisa ditulis, Nak. Sejarah di sini hidup. Kadang, dia menulis dirinya sendiri. Kalimat itu membuat Arka merinding. Menjelang senja, Arka berjalan sendiri di sekitar kompleks. Burung gagak melintas di langit, udara berubah semakin dingin. Ia memotret patung-patung, merekam catatan suara. Tapi saat ia kembali ke tepi sumur untuk mengambil gambar terakhir, ia mendengar sesuatu, samar, lirih, seperti suara perempuan berbisik dari bawah tanah. Arka menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Ia memeriksa rekaman suaranya, dan di antara desiran angin, suara itu terdengar jelas. Tolong, kami masih di sini. Tangannya gemetar. Ia menutup alat perekam, lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Namun sebelum keluar gerbang, ia sempat menoleh. Di balik pepohonan, ia melihat siluet seorang wanita berpakaian tahun 60-an, berdiri diam, menatapnya dengan mata sayu. Sejak saat itu, Arka tahu, liputan ini bukan sekadar tugas jurnalistik. Ini adalah panggilan dari masa lalu, dan lubang buaya belum selesai bercerita. Penjaga lubang dan rahasia yang terpendam. Malam menutup langit Jakarta Timur dengan cepat. Kabut tipis mulai turun di sekitar kawasan lubang buaya, menutupi pepohonan tua dan jalan setapak berkerikil. Arka Santosa berdiri di depan gerbang museum yang sudah terkunci, menatap dari luar. Bayangan sumur maut masih menari di benaknya, bersama suara lirih yang ia dengar sore tadi, suara yang seolah keluar dari bawah tanah. Ia menatap jam tangannya. Pukul 8 malam. Redaksi tidak tahu bahwa ia masih di sana. Ia sengaja menunda pulang. Ada sesuatu di tempat ini yang belum selesai. Ketika Arka hendak menyalakan motornya, suara seretan sandal terdengar dari arah dalam. Dari balik kabut, muncul sosok Pak Darsa, penjaga tua yang tadi ia temui. Kali ini, ia membawa lentera minyak kecil. Cahayanya bergetar, memantul di wajah tuanya yang dipenuhi garis-garis waktu. Mas Arka belum pulang, suara Pak Darsa berat, namun tidak bernada marah.
Saya ingin melihat lagi, Pak. Rasanya, tempat ini belum selesai berbicara. Pak Darsa menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menggeser kunci besi di gerbang. Masuklah. Tapi kalau mau dengar, jangan sekadar mendengar dengan telinga. Arka mengikuti langkah lambat pria itu ke dalam kompleks. Angin malam berembus, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang mekar di sisi jalan. Lentera kecil itu menuntun mereka menyusuri museum yang telah gelap. Suara jangkrik sesekali menyelip, namun lebih banyak keheningan yang berat, seperti menyimpan beban ratusan kisah yang tak pernah tuntas. Mereka berhenti di depan sebuah bangunan kecil di belakang museum. Dari luar tampak seperti gudang, namun di dalamnya tersusun barang-barang lama, pakaian militer, helm baja, sepatu lapangan, hingga kamera tua berlapis debu. Ini semua peninggalan dari masa sebelum monumen ini berdiri, kata Pak Darsa pelan. Sebagian milik mereka yang tak pernah kembali. Arka memotret beberapa benda, lalu matanya tertuju pada sebuah buku lusuh di sudut meja kayu. Sampulnya sudah menguning, bertuliskan, catatan penjaga, 1967. Ia membukanya perlahan. Di halaman pertama tertulis tulisan tangan kasar. Mereka tidak mati semua di sini. Beberapa dibawa, tapi tak pernah dikembalikan. Arka terdiam. Siapa yang menulis ini, Pak? Pak Darsa menatapnya lama. Penjaga pertama tempat ini. Sebelum saya. Namanya Suro. Ia hilang tahun 1969. Tidak ada yang tahu kemana. Suasana semakin mencekam. Lentera di tangan Pak Darsa bergetar, seolah angin berhembus dari arah yang tak terlihat. Di luar, terdengar suara ranting patah, lalu langkah kaki, pelan, menyeret. Arka menoleh, tapi tak ada siapapun. Pak, Anda dengar itu? Pak Darsa tidak menjawab. Ia hanya berkata lirih, kalau malam-malam seperti ini, jangan terlalu sering menoleh ke belakang. Arka menelan ludah, jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan bertanya, kenapa Bapak masih di sini setelah semua yang terjadi? Pak Darsa menarik napas panjang. Karena kalau saya pergi, siapa yang akan menjaga mereka? Tempat ini bukan hanya kuburan, Mas. Ini penjara bagi arwah yang belum tenang. Kata-kata itu menggema di kepala Arka. Penjara bagi arwah. Ia menatap sumur maut dari balik jendela gudang. Lubang gelap itu tampak seperti mulut raksasa yang menunggu korban berikutnya. Pak Darsa menambahkan, dulu, waktu pertama kali saya menjaga sini, saya pikir ini cuma tempat bersejarah. Tapi malam pertama saya dengar suara tangisan dari dalam sumur. Suara perempuan muda. Dan setiap kali saya berdoa, suara itu makin jelas, seperti ingin menjawab. Arka merinding. Ia menatap wajah penjaga tua itu, mencari tanda bahwa ini hanya bualan. Tapi mata Pak Darsa tidak menunjukkan kebohongan, hanya kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Pak, kalau memang suara itu nyata, siapa dia? Pak Darsa menatap langit yang mulai diselimuti awan gelap. Saya tak tahu pasti. Tapi dulu, katanya ada beberapa orang perempuan yang ikut dibawa ke sini. Tak pernah tercatat namanya. Tak ada di dokumen, tak ada di batu peringatan. Tapi roh mereka masih menunggu untuk disebut. Tiba-tiba, lampu lentera padam. Gelap menyelimuti ruangan. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Arka meraba-raba ponselnya, mencoba menyalakan senter. Tapi saat cahaya putih muncul, ia tertegun, di belakang Pak Darsa, di pojok ruangan, berdiri sosok wanita berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh, wajahnya setengah tertutup bayangan. Matanya kosong, menatap lurus ke arah Arka. Pak Darsa, suara Arka bergetar. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu lenyap. Pak Darsa tak bereaksi, seolah sudah terbiasa. Ia hanya berkata pelan, kalau kau lihat sesuatu di sini, jangan takut. Itu artinya mereka percaya padamu. Arka tak bisa menjawab. Tangannya masih gemetar memegang senter. Mereka keluar dari gudang menuju jalan utama kompleks. Angin malam makin kencang, membuat daun-daun Kamboja berguguran menutupi tanah. Sebelum berpisah, Pak Darsa menepuk bahu Arka. Besok pagi, datang lagi.
Ada sesuatu yang harus kau lihat. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Arka hanya mengangguk. Ia tak tahu apa yang menantinya esok hari, tapi hatinya yakin, apapun itu, akan mengubah pandangannya tentang sejarah untuk selamanya. Saat ia meninggalkan kompleks dan menyalakan motor, ia melihat kembali ke arah gerbang. Di antara kabut dan pepohonan, tampak siluet wanita berkebaya tadi berdiri di bawah lampu taman, menatap ke arah Arka, lalu perlahan menghilang bersama angin malam. Lubang buaya diam, tapi di balik diamnya, ada sesuatu yang hidup. Sesuatu yang menunggu untuk diceritakan. Catatan seorang saksi. Pagi berikutnya datang dengan langit kelabu. Kabut tipis masih menggantung di kawasan lubang buaya, seolah enggan beranjak dari tanah yang syarat kenangan. Arka datang lebih awal dari jam janjinya dengan Pak Darsa. Ia membawa tas ransel berisi kamera, buku catatan, dan segudang rasa ingin tahu yang semakin tak bisa ia redam sejak malam sebelumnya. Setibanya di halaman museum, suasana tampak sepi. Petugas belum banyak yang datang, dan pintu utama masih tertutup rapat. Hanya satu sosok yang sudah berdiri di bawah pohon asam tua, Pak Darsa. Ia tampak mengenakan seragam yang sama seperti kemarin, namun kali ini membawa map coklat tebal di tangannya. Mas Arka tepat waktu, ujarnya pelan. Mari, kita duduk di bangku belakang sana. Ada yang perlu saya tunjukkan. Mereka berjalan melewati patung para pahlawan revolusi yang berdiri gagah di tengah taman. Arka menatap wajah-wajah itu, lalu membayangkan kisah di baliknya, kisah yang telah disusun oleh sejarah resmi, namun mungkin tidak pernah lengkap. Sesampainya di bangku taman, Pak Darsa membuka map coklat itu. Di dalamnya tersusun lembar-lembar kertas tua yang menguning, sebagian sudah rapuh di tepinya. Arka bisa melihat tulisan tangan yang tebal dan terburu-buru. Ini salinan dari buku catatan yang Mas temukan kemarin malam, kata Pak Darsa. Catatan Suro. Tapi ini yang belum pernah dibuka untuk umum. Arka menatap lekat tulisan itu. Di halaman pertama tertulis tanggal 12 Oktober 1965, hanya beberapa hari setelah peristiwa yang mengguncang negeri itu. Ia membaca baris pertama dengan suara lirih. Malam itu bukan hanya mereka yang mati. Ada yang diambil, disembunyikan, dan ada yang disuruh diam. Aku mendengar tangisan dari dalam tanah, tapi bukan tangisan perwira. Tangisan perempuan muda. Arka terdiam. Matanya bergerak cepat ke baris berikutnya. Mereka bilang sumur ini sudah cukup untuk menampung sejarah. Tapi sejarah tak bisa ditampung, ia menembus tanah, masuk ke darah orang-orang yang hidup di atasnya. Ia berhenti membaca, menatap Pak Darsa dengan sorot penuh tanda tanya. Apa maksudnya ini, Pak? Siapa perempuan muda yang ia maksud? Pak Darsa menarik napas panjang. Suro pernah bilang padaku, ia melihat beberapa orang perempuan di bawah malam-malam sebelum sumur itu ditutup. Tidak pernah ada berita tentang mereka. Tidak ada catatan resmi. Tapi sejak saat itu, ia selalu mendengar suara perempuan menangis dari bawah tanah. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah lembab. Arka menelan ludah. Apa Bapak percaya? Pak Darsa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah sumur maut di kejauhan. Kalau kau tinggal di sini cukup lama, Mas Arka, kau tak butuh kepercayaan. Kau hanya butuh keberanian untuk tidak lari. Arka menunduk, membaca kembali beberapa halaman lain. Tulisan di sana semakin tidak teratur, seperti ditulis oleh seseorang yang dikejar waktu atau ketakutan. Di satu halaman, Suro menulis. Ada seorang gadis bernama Larni. Mereka bilang ia pembantu di rumah salah satu perwira. Ia dituduh ikut menyembunyikan seseorang, lalu dibawa ke sini. Tapi aku yakin dia tidak bersalah. Setiap malam, aku mendengar namanya dipanggil dari arah sumur. Nama itu menusuk batin Arka. Larni. Nama yang asing, tapi terasa dekat entah kenapa. Ia menatap lembaran itu lama, seolah mencoba menangkap bayangan masa lalu yang menempel di setiap huruf. Pak, apa Bapak tahu siapa Larni ini? Tidak. Tidak ada catatan, tidak ada dokumen. Tapi setiap kali ada orang baru yang datang dan membuka topik itu, sesuatu selalu terjadi. Arka mengerutkan dahi. Maksudnya? Dulu pernah ada peneliti muda juga,
tahun 1999. Ia menulis tesis tentang sejarah alternatif lubang buaya. Tapi setelah malam terakhir di sini, dia menghilang. Polisi hanya menemukan kameranya di dekat sumur. Suara Pak Darsa menurun, berat, nyaris berbisik. Dan sebelum hilang, ia sempat menulis satu kalimat di buku catatannya. Larni sudah menemukan aku. Arka menatap Pak Darsa, separuh tak percaya, separuh takut. Tapi jurnalis dalam dirinya menolak berhenti. Saya ingin melihat langsung, Pak. Sumur itu. Dari dekat. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa memberi petunjuk. Pak Darsa diam lama. Ia menatap wajah Arka yang penuh tekad, lalu mengangguk perlahan. Baik, tapi kita harus tunggu senja. Cahaya sore yang condong ke barat, katanya, itu saat di mana batas antara masa lalu dan masa kini paling tipis. Hari itu berjalan lambat. Arka menghabiskan waktu memotret sekitar kompleks, mencatat setiap detail. Ia berbicara dengan beberapa petugas muda museum yang hanya tahu cerita resmi. Tidak ada yang pernah mendengar nama Larni. Menjelang sore, langit mulai berubah jingga kemerahan. Arka kembali ke sisi sumur bersama Pak Darsa. Angin bertiup lebih kencang, dedaunan berguguran di sekitar mereka. Pak Darsa berdiri diam, menunduk hormat sejenak. Kalau kau benar-benar ingin mendengar, berdirilah di sini, katanya sambil menunjuk tepian pagar besi yang mengelilingi lubang itu. Tutup matamu. Dengarkan dengan hati. Kadang, mereka yang tertinggal hanya ingin dikenang. Arka menuruti. Ia berdiri di tepi pagar, menutup mata. Di dalam gelap yang ia ciptakan sendiri, dunia di sekitarnya perlahan lenyap. Ia hanya mendengar angin, lalu desiran yang aneh, seperti napas panjang dari bawah tanah. Detik berikutnya, samar-samar terdengar suara, lirih, jauh, tapi jelas. Larni? Arka tersentak, membuka mata. Tapi yang dilihatnya bukan sekadar sumur tua. Untuk sesaat, ia merasa tanah di sekelilingnya berubah warna, menjadi merah gelap seperti darah yang baru menetes. Ia mundur satu langkah, tapi suara itu kembali, kali ini lebih dekat. Kau ingin tahu, Arka? Maka jangan hanya menulis sejarah. Tulis kebenaran. Jantungnya berdetak liar. Ia menoleh ke arah Pak Darsa, tapi lelaki tua itu hanya menatapnya dengan wajah murung, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. Sekarang kau paham, kata Pak Darsa pelan. Lubang buaya tidak hanya menyimpan jenazah. Ia menyimpan kebenaran yang tak diinginkan siapapun. Arka menatap sumur itu sekali lagi, kali ini dengan pandangan berbeda. Di balik kegelapan itu, ia merasa seperti menatap mata sejarah yang hidup, sejarah yang memanggil namanya. Dan di antara bisikan angin sore, suara perempuan itu terdengar sekali lagi, penuh duka dan ketenangan. Temukan aku, Arka, sebelum semuanya dilupakan. Arka tahu, liputannya baru saja berubah menjadi misi pribadi. Suara dari dalam sumur. Malam turun dengan berat di lubang buaya. Udara dingin menusuk sampai ke tulang, seperti ada sesuatu yang merayap dari bawah tanah dan menembus ke dalam tubuh. Arka duduk di kamar wisma kecil di pinggir kompleks, tempat yang disediakan bagi tamu peneliti atau petugas yang bermalam. Lampu neon menggantung di langit-langit, berkelip samar. Di meja kayu, catatan dan foto-foto hasil liputan hari ini berserakan. Di antara semua itu, ada salinan tulisan tangan dari buku Suro, catatan yang kini seperti bisikan hidup di kepala Arka. Nama Larni berulang kali muncul dalam pikirannya, bersama suara lembut yang semalam ia dengar dari dalam sumur. Ia mencoba menulis, tapi setiap kali pena menari di atas kertas, kata-kata yang keluar hanyalah, "Tolong, kami masih di sini." Pukul 12:20. Hening. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Pelan, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki di jalan berpasir. Arka menegakkan tubuh. Ia menatap ke arah jendela yang menghadap taman, tapi hanya kegelapan pekat yang terlihat. Lalu suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Krek, krek, seperti seseorang menyeret sesuatu. Arka berdiri, mencoba menenangkan diri. Mungkin petugas ronda, gumamnya. Tapi hatinya tahu, malam ini tak ada jadwal penjaga berkeliling. Ia memutuskan keluar. Dengan senter kecil di tangan, ia melangkah ke halaman.
Angin malam menyambutnya dengan dingin yang tak wajar. Pohon Kamboja di dekat jalan setapak bergoyang pelan, menebar wangi samar yang memabukkan. Langkah-langkah itu mengarah ke belakang museum, ke arah sumur maut. Arka mengikuti perlahan. Setiap langkah terasa seperti menapaki kenangan yang belum selesai. Sampai akhirnya, ia tiba di depan pagar besi yang mengelilingi sumur. Hening. Tapi dari bawah, samar terdengar desahan. Ia menyorotkan senter ke dalam lubang. Gelap pekat, hanya pantulan cahaya kecil dari dinding batu yang lembab. Tapi kemudian, seolah dari kedalaman yang tak terukur, muncul suara lirih, hampir seperti bisikan anak kecil. Aka? Nafasnya tercekat. Ia mundur setapak. Senter di tangannya bergetar. Siapa di sana? Teriaknya spontan. Tidak ada jawaban, kecuali bisikan yang berubah menjadi rintihan. Dingin, kami masih di sini. Seketika lampu senter padam. Gelap total menelan segalanya. Arka meraba kantongnya dengan panik, tapi sebelum sempat menyalakan ulang, suara langkah lain terdengar, kali ini tepat di belakangnya. Mas Arka? Ia menoleh cepat. Sosok Pak Darsa berdiri di sana, membawa lentera minyak. Wajahnya tampak pucat dalam cahaya jingga yang goyah. Pak, ada suara dari dalam sumur, kata Arka cepat, masih setengah gemetar. Pak Darsa menatapnya lama, lalu menunduk. Sudah kubilang, Mas. Mereka belum semua pergi. Setiap kali ada orang yang memanggil nama mereka, mereka akan menjawab. Arka tertegun. Tapi, kenapa saya yang mendengarnya? Karena kau satu-satunya yang berani mendengar tanpa menuduh. Mereka tahu. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Lentera di tangan Pak Darsa hampir padam. Dari arah sumur, terdengar suara seperti rantai diseret. Arka dan Pak Darsa saling berpandangan. Keduanya tahu, itu bukan hembusan angin biasa. Pak, kalau memang ada roh yang belum tenang, kenapa tidak dilakukan ritual? Tanya Arka terbata. Sudah berkali-kali, Mas. Tapi tiap kali dilakukan, suara itu hanya semakin keras. Seolah-olah mereka tidak ingin diusir. Mereka ingin diingat. Arka menatap sumur itu lagi. Bayangan samar seperti tangan muncul di antara gelapnya lubang. Tangan pucat yang perlahan menjulur ke atas, tapi lenyap ketika Arka berkedip. Pak Darsa memegang bahunya. Ayo, kita tinggalkan dulu tempat ini. Kalau terlalu lama di sini, bisa terseret. Namun Arka tidak bergerak. Dalam dirinya ada dorongan aneh, seperti magnet yang menariknya mendekat. Saya harus tahu siapa Larni itu, Pak. Mungkin dia yang memanggil. Pak Darsa menggeleng. Larni sudah lama pergi, Mas. Yang tersisa di sini hanyalah penyesalan. Mereka akhirnya berjalan kembali ke Wisma. Tapi sebelum sampai, Arka menoleh sekali lagi ke arah sumur. Di antara kabut yang menebal, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok perempuan berkebaya lusuh berdiri di sisi lubang, rambut panjangnya tergerai, wajahnya pucat diterpa cahaya bulan. Ia menatap Arka, lalu perlahan tersenyum, seolah ingin berkata sesuatu. Namun ketika Arka mengucek matanya, sosok itu menghilang. Hanya kabut dan hembusan angin yang tersisa. Keesokan paginya, Arka terbangun dengan kepala berat. Ia menatap jam, pukul 6:15. Cahaya matahari menembus tirai, tapi hawa ruangan masih lembab dan dingin. Di meja, catatan yang semalam ia tulis berantakan. Namun satu hal membuatnya tertegun, di halaman paling atas, ada tulisan baru yang bukan miliknya. Tulisan itu rapi, dengan tinta hitam tua. Aku Larni. Jangan takut. Aku ingin kau tahu kebenarannya. Arka menggenggam buku itu dengan tangan gemetar. Ia berlari keluar mencari Pak Darsa, tapi penjaga tua itu tidak ada di manapun. Petugas museum bilang, pagi-pagi sekali Pak Darsa sudah pergi ke kampung sebelah dan belum kembali. Sambil menunggu, Arka memutuskan menyusuri sekitar sumur lagi. Ia menatap pagar besi itu. Kali ini di bawah sinar matahari, terlihat biasa saja. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Tapi entah mengapa, perasaan aneh masih menyelimutinya. Saat ia jongkok dan memperhatikan tanah di sekitar, matanya menangkap sesuatu yang tertimbun setengah di bawah akar pohon Kamboja. Sepotong pita rambut tua berwarna merah pudar.
Ia memungutnya perlahan, dan di ujung pita itu ada huruf kecil yang dijahit dengan tangan. L. Arka terdiam. Hatinya bergetar. Larni, bisiknya pelan. Suara angin menjawab, lembut, seperti bisikan perempuan yang tersenyum dari jauh. Teruslah menulis, Arka. Aku akan menunjukkan jalan. Arka menatap sekeliling. Tak ada siapapun. Tapi di dada, ia tahu sesuatu telah berubah. Liputan ini bukan lagi sekadar sejarah, bukan pula kisah hantu. Ini adalah pertemuan dua jiwa, satu dari masa kini yang mencari kebenaran, dan satu dari masa lalu yang ingin diingat. Dan di bawah sinar matahari pagi, lubang buaya tetap diam. Tapi diamnya kini bukan ketenangan, melainkan janji bahwa malam berikutnya, rahasia yang lebih dalam akan terbuka. Bayangan di balik museum. Siang itu, matahari menggantung malas di atas langit Jakarta Timur. Udara panas menekan, tapi anehnya hawa di sekitar lubang buaya tetap terasa dingin. Arka duduk di bawah pohon asam besar di sisi museum, memandangi halaman yang lengang. Sejak pagi, ia tak melihat Pak Darsa kembali. Telepon genggamnya mati total karena baterai habis, dan rasa ingin tahunya kini membesar jadi kegelisahan. Di pangkuannya, catatan dengan tulisan, "Aku Larni," masih terbuka. Setiap kali ia menatap tulisan itu, dadanya terasa bergetar, seperti seseorang yang baru saja dipanggil dari jarak yang tak kasat mata. Siapapun Larni itu, Arka tahu ia harus menemuinya. Atau setidaknya, menemukan kisahnya. Museum Lubang Buaya berdiri sunyi di depannya. Dindingnya tebal, berwarna krem pudar, dengan jendela-jendela kecil yang sebagian tertutup tirai kusam. Bangunan itu seperti menatap balik ke arah Arka, diam tapi mengundang. Dalam diam itu, seolah ada napas yang tertahan. Ketika seorang petugas muda lewat, Arka segera berdiri. "Mas, boleh saya lihat ruang arsip bawah? Saya dari majalah Jejak Nusantara, dapat izin dari Pak Darsa," katanya. Petugas itu tampak ragu. "Ruang bawah, Pak? Yang dekat gudang?" "Iya. Saya ingin memeriksa dokumen lama, mungkin ada data tambahan untuk artikel saya." Petugas itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Ruang bawah itu sebenarnya sudah lama ditutup. Tapi kalau mau lihat, kuncinya masih ada di ruang administrasi. Cuma hati-hati ya, Pak. Kadang lampunya suka mati sendiri." Arka mengangguk. Ia mendapat kunci logam tua dengan label Arsip 02. Pegangan besinya terasa dingin, seperti baru keluar dari air. Ia melangkah masuk ke dalam museum, menuruni lorong panjang berlantai marmer. Di dinding, tergantung foto-foto hitam putih peristiwa 1965, wajah-wajah muda yang tersenyum dalam seragam, tulisan besar, "Pahlawan Revolusi," dan di antara semua itu, foto-foto rekonstruksi yang tampak dibuat tergesa. Namun, sesuatu aneh menarik perhatiannya. Di antara jajaran foto, satu figura terlihat baru diganti. Warna kayunya lebih gelap, dan di bawah kaca, ada noda samar seperti bekas jari. Ia mendekat, dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Di foto itu, tampak sekelompok perempuan berpakaian sederhana, berdiri di halaman rumah kayu. Di sudut bawah, tertulis, "Perempuan Pengurus Dapur Latihan, Lubang Buaya, 1965. Arka menatap wajah-wajah itu satu persatu. Ada yang muda, ada yang tua, tapi di antara mereka, satu sosok menarik matanya, seorang perempuan berkebaya putih dengan rambut panjang terikat pita merah. Senyumannya tipis, tapi matanya tajam, seolah menyimpan sesuatu. Di bawah foto itu, tertulis namanya, Larni. Darah Arka berdesir. Ia menatap tulisan itu lama, hampir tak percaya. Nama yang semalam datang lewat tulisan misterius di catatannya kini muncul nyata di foto resmi museum. Tapi bagaimana mungkin? Ia membuka buku pengunjung museum dan menelusuri daftar katalog, mencari nama itu, tidak ada. Ia melanjutkan langkahnya menuju ruang bawah tanah, melewati lorong gelap yang menurun. Bau lembab dan debu tua memenuhi udara. Setiap langkah menimbulkan gema yang terasa terlalu keras. Di ujung lorong, sebuah pintu besi tua berdiri, dan di atasnya tergantung papan nama, "Arsip Internal, dilarang masuk tanpa izin." Arka memasukkan kunci. Suara klik pelan terdengar,
dan pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang, seperti keluhan dari masa lalu. Ruang di dalamnya gelap. Ia menyalakan senter ponselnya, menyapu dinding-dinding batu dan rak-rak penuh map coklat tebal. Udara di sana lebih dingin, lebih berat. Debu beterbangan, menari di udara. Di tengah ruangan ada meja besi tua, di atasnya berserakan dokumen dan foto. Ia membuka satu map bertuliskan, Daftar Relawan 1965. Lembar demi lembar berisi nama-nama yang diketik rapi di mesin tik tua. Tapi di satu halaman, matanya terpaku, di kolom ke-23, nama Larni tertera jelas. Di sampingnya, kolom keterangan bertuliskan satu kata, hilang. Arka menghela napas panjang. Larni benar-benar ada, bisiknya. Ia terus membuka lembaran lain. Beberapa dokumen berisi catatan pemeriksaan, foto-foto kegiatan latihan, dan sebuah surat dari seorang perwira yang menyatakan bahwa beberapa relawan perempuan telah diamankan untuk penyelidikan lanjutan. Tak ada lanjutan laporan. Semua berhenti di tanggal 1 Oktober 1965. Namun ketika ia hendak menutup map, selembar foto kecil terjatuh dari sela kertas. Arka memungutnya. Foto itu memperlihatkan halaman tanah berlumpur, dan di sudut bawah, tampak bayangan seseorang sedang menggali, tapi wajahnya tidak jelas. Di balik foto, ada tulisan tangan. Jangan biarkan mereka hilang dua kali. Seketika lampu ruangan padam. Senter ponselnya juga ikut mati. Gelap total. Arka berdiri kaku. Suara langkah pelan terdengar dari sudut ruangan, bukan langkah manusia modern, tapi seperti langkah sepatu hak kayu yang memantul pelan di lantai batu. Lalu, samar-samar, wangi bunga Kamboja tercium, meski tak ada pohon di sana. Larni? Suara Arka gemetar. Tidak ada jawaban. Tapi dari kegelapan, terdengar suara lembut seorang perempuan. Kau menulis tentang kami, tapi kau tak tahu bagaimana rasanya dikubur dalam sejarah. Arka membeku. Suara itu seperti datang dari segala arah. Kau ingin tahu kebenaran, Arka? Maka lihatlah dengan mata mereka yang tak pernah bisa menutup. Tiba-tiba, cahaya samar menyala di tengah ruangan, bukan dari lampu, tapi dari pantulan biru pucat di udara. Dalam cahaya itu, Arka melihat bayangan beberapa sosok perempuan berdiri di sekelilingnya. Wajah mereka pucat, mata mereka menatap kosong, tapi penuh luka. Salah satu dari mereka maju selangkah, perempuan berkebaya putih dengan pita merah di rambutnya. Larni. Ia menatap Arka, lalu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah rak paling ujung. Di sana, ada yang mereka sembunyikan. Kebenaran kami. Cahaya padam. Hening. Arka menyalakan senter lagi dengan tangan gemetar dan berjalan ke arah rak itu. Ia menarik map paling bawah, dan di baliknya menemukan celah kecil di dinding. Dengan susah payah ia membuka papan kayu yang menutupi lubang, dan di dalamnya tersimpan gulungan kertas tua yang terbungkus kain putih. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan di atasnya samar tapi masih terbaca. Kesaksian Larni, Lubang Buaya, 1965. Arka tak bisa bernapas sejenak. Ia tahu, ini bukan sekadar dokumen. Ini adalah suara yang selama ini mencoba menembus masa. Suara dari dalam sumur. Di luar, angin bertiup keras, membuat jendela ruangan bergetar. Arka menggenggam gulungan itu erat-erat, sementara di telinganya, suara perempuan itu kembali terdengar, lembut, tapi tajam seperti belati yang menyayat waktu. Sekarang kau sudah membuka pintu, Arka. Tapi hati-hati, tidak semua kebenaran ingin ditemukan. Lampu menyala kembali seketika, dan ruangan itu tampak seperti biasa, hanya debu dan arsip tua. Tapi di lantai, jejak kaki basah samar menuju pintu keluar. Arka menatapnya lama. Lalu ia tersenyum getir. Baik, Larni. Aku akan teruskan cerita ini, sampai semua orang tahu kau pernah ada. Ia keluar dari ruang arsip membawa gulungan itu di dada, tanpa tahu bahwa di balik kaca jendela museum, sosok Larni berdiri menatapnya. Senyum tipis menghiasi wajah pucatnya, sebelum perlahan menghilang di antara bayangan patung para pahlawan. Saksi yang tersisa. Hujan deras turun siang itu. Langit Jakarta Timur berubah gelap, seolah ikut menyimpan rahasia yang hendak terbongkar.
Arka duduk di warung kopi kecil di seberang kompleks Lubang Buaya, menatap gulungan kertas tua yang kini dibungkus kain putih dan disembunyikan di dalam tas ranselnya. Di luar, petir menyambar, menggetarkan kaca jendela. Sejak keluar dari ruang arsip kemarin, pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali ia menutup mata, wajah Larni muncul dalam mimpi, tersenyum, tapi matanya selalu basah. Suara itu terus bergaung di telinganya. Tidak semua kebenaran ingin ditemukan. Arka tahu, ia butuh bantuan untuk membaca dan menafsirkan isi gulungan itu. Tulisannya terlalu tua, sebagian sudah pudar, dan sebagian menggunakan ejaan lama yang sulit dimengerti. Maka ia menelepon seorang teman lama, Laras Nurhaliza, seorang sejarawan muda dari Universitas Indonesia yang pernah ia kenal lewat liputan sebelumnya tentang naskah kuno. 2 jam kemudian, Laras datang. Wanita berambut hitam panjang itu membawa payung dan map besar berisi alat dokumentasi. Matanya yang tajam langsung memindai wajah Arka. "Kau terlihat seperti tidak tidur 3 malam, katanya. Arka tersenyum kecut. "Kurang lebih begitu. Ada sesuatu yang harus kau lihat." Mereka duduk di meja pojok. Arka membuka tas, lalu mengeluarkan gulungan kertas itu. Laras menatap benda itu lama, lalu dengan hati-hati membukanya di atas meja yang dialasi kain bersih. Hujan di luar membuat ruangan remang, hanya lampu warung yang redup menerangi tulisan yang mulai tampak. Tulisan itu memang tua, tinta hitamnya telah berubah kecoklatan, namun masih terbaca. Di bagian atas tertulis, "Kesaksian Larni, ditulis di malam sebelum semuanya berakhir." Laras membaca dengan saksama, sementara Arka memperhatikan tiap perubahan ekspresi di wajahnya. Awalnya datar, lalu perlahan berubah menjadi tegang. "Arka, ini bukan sekadar catatan pribadi," ucapnya perlahan. "Ini pengakuan." Ia menunjuk satu paragraf di tengah. "Kami tidak tahu kenapa kami dibawa," katanya. "Kami hanya relawan dapur, tapi malam itu tentara datang dan memerintahkan kami naik truk. Mereka bilang kami akan dimintai keterangan. Aku dengar salah satu dari kami menjerit, tapi suara itu ditelan deru mesin. Kami tidak pernah pulang." Arka membeku. Laras melanjutkan membaca. "Aku menulis ini di ruang bawah tanah yang dingin, di dekat sumur. Mereka sudah menjemput satu persatu. Aku tahu giliranku sebentar lagi. Jika ada yang membaca ini, katakan pada dunia, aku tidak bersalah. Aku hanya ingin pulang." Hening. Hanya suara hujan yang memecah kesunyian. Arka menatap Laras. "Kau tahu apa artinya ini, kan? Sejarah yang selama ini diceritakan mungkin tidak sepenuhnya benar." Laras mengangguk pelan. "Jika ini asli, maka ini adalah dokumen sejarah paling berbahaya yang pernah ada." Ia menatap Arka dengan tatapan serius. "Kita butuh saksi. Seseorang yang pernah hidup di masa itu, yang tahu tentang Larni atau relawan perempuan di Lubang Buaya." Arka memejamkan mata, berpikir keras. Lalu teringat kata-kata Pak Darsa tentang seorang perawat tua yang dulu bekerja di rumah sakit dekat lokasi peristiwa. Ia segera membuka catatan di ponselnya, mencari nama yang pernah disebut, Bu Siti Maryam. Menurut catatan, perempuan itu kini tinggal di Cipayung, tidak jauh dari lokasi. Tanpa pikir panjang, mereka berdua memutuskan pergi. Rumah Bu Siti berdiri di ujung gang sempit, berdinding kayu tua dan beratap seng. Saat Arka mengetuk pintu, suara lembut dari dalam menjawab, "Masuk saja, Nak." Pintu tidak dikunci. Di dalam, aroma minyak kayu putih dan bunga melati memenuhi udara. Seorang perempuan tua duduk di kursi rotan, mengenakan selendang batik dan kacamata tebal. Wajahnya keriput, tapi tatapannya tajam. "Maaf, Bu," kata Arka sopan. "Kami dari majalah sejarah. Kami ingin bertanya tentang masa lalu, tentang peristiwa di sekitar Lubang Buaya tahun 1965. Bapak penjaga situs, Pak Darsa, bilang ibu mungkin tahu sesuatu." Bu Siti menatap lama, lalu tersenyum tipis. "Ah, Darsa masih hidup rupanya. Ya, aku tahu tentang itu. Tapi kenapa baru sekarang kalian datang?" Laras mengeluarkan salinan kecil dari catatan Larni dan meletakkannya di meja. "Kami menemukan ini, Bu. Apakah ibu mengenal nama Larni?" Mata Bu Siti langsung berubah.
Tangannya gemetar. Ia menatap tulisan itu lama, lalu mengusap air matanya yang tiba-tiba mengalir. Larni, bisiknya lirih. Anak itu, ya Tuhan. Jadi ibu mengenalnya? Tanya Arka cepat. Bu Siti mengangguk perlahan. Larni dulu bekerja di dapur rumah sakit tentara dekat sini. Gadis baik, rajin, dan periang. Tapi malam itu, dia dijemput. Katanya untuk membantu masak di lokasi latihan. Tapi tak pernah kembali. Suara Bu Siti serak. Beberapa hari kemudian, aku dengar kabar bahwa semua perempuan yang dibawa malam itu dituduh ikut gerakan. Tapi aku tahu, Larni tak paham apa-apa soal politik. Ia hanya ingin bantu ibunya yang sakit. Laras menunduk, menulis cepat di catatan. Arka bertanya pelan, Bu, apakah ibu pernah mendengar kabar tentang apa yang terjadi pada mereka? Bu Siti menatap kosong ke dinding. Aku dengar dari seorang prajurit muda waktu itu, mereka disekap di tempat yang sekarang jadi situs monumen. Ada yang dibunuh, ada yang dikubur hidup-hidup. Tapi tak pernah ada pengakuan resmi. Semua yang tahu, disuruh diam. Angin tiba-tiba bertiup lewat jendela yang terbuka, menggoyangkan tirai tipis. Hujan mulai reda, tapi suasana semakin dingin. Bu Siti memejamkan mata, lalu berkata lirih, Larni datang padaku sekali, bertahun-tahun setelah semuanya berakhir. Arka dan Laras saling pandang. Datang? Maksud ibu, dalam mimpi? Perempuan tua itu tersenyum getir. Tidak, Nak. Bukan mimpi. Aku sedang menjemur pakaian pagi-pagi, waktu itu masih berkabut. Aku lihat dia berdiri di ujung halaman, memakai kebaya putih, rambutnya terikat pita merah. Ia tersenyum, lalu berkata, Bu, saya sudah tidak sakit lagi. Lalu hilang begitu saja? Arka merinding. Laras menatapnya tanpa suara. Sejak hari itu, lanjut Bu Siti, setiap malam aku berdoa agar ada orang yang mau menulis kisahnya. Supaya Larni tidak hilang dua kali, di dunia, dan di ingatan. Air mata Arka mengalir tanpa sadar. Ia menggenggam tangan Bu Siti, lalu berjanji, saya akan menulisnya, Bu. Saya akan bawa kisah Larni keluar dari bayang-bayang. Bu Siti mengangguk pelan. Kalau begitu, berhati-hatilah. Karena kebenaran itu berat, Nak. Banyak yang ingin menyimpannya tetap terkubur. Sore menjelang ketika mereka pamit. Laras menatap Arka di jalanan basah yang mulai mengering. Kau sadar, kan, kalau setelah ini, kita tidak bisa mundur. Arka mengangguk. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Larni ingin ditemukan. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Laras menatapnya dalam-dalam. Baiklah, maka kita lanjutkan. Tapi kalau ini benar-benar catatan asli dari tahun 1965, kita butuh bukti kuat, tempat di mana ia menulisnya. Arka memandang ke arah gerbang lubang buaya yang mulai tampak di kejauhan, diterangi cahaya oranye senja. Kita tahu di mana tempatnya, katanya pelan. Di ruang bawah tanah itu. Di dekat sumur. Dan di saat itu, angin sore berembus lembut melewati mereka, membawa aroma Kamboja yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Laras menoleh cepat, dan untuk sekejap, di pantulan kaca jendela rumah Bu Siti, ia melihat sosok perempuan berkebaya putih berdiri di belakang Arka, tersenyum. Namun saat ia berkedip, bayangan itu sudah lenyap. Jejak darah dan dusta. Malam itu, Jakarta Timur seolah menahan napas. Awan tebal menutupi langit, hanya sesekali kilat memecah keheningan, menyorot jalanan basah yang berkelok menuju kompleks lubang buaya. Angin membawa aroma tanah lembab dan bunga Kamboja yang menguar samar, bercampur dengan bau besi karat dari pagar-pagar tua di sekitar situs. Arka dan Laras tiba tepat pukul 11 malam. Di gerbang utama, penjaga malam menatap mereka curiga. Arka mengeluarkan surat izin liputan yang sudah lama ia dapatkan saat meliput monumen sejarah itu beberapa tahun silam. Untungnya, penjaga tak banyak tanya. Cepat saja, ya. Setelah jam 12, tempat ini tidak enak, katanya dengan nada berat. Mereka melangkah masuk, lampu senter di tangan Laras menjadi satu-satunya sumber cahaya. Dari kejauhan, monumen peringatan setinggi belasan meter berdiri tegak, gelap dan megah, seolah mengawasi siapapun yang berani datang di waktu larut.
Arka menatap sekeliling. Kau tahu kemana kita harus pergi? Laras membuka catatan kecil berisi sketsa yang ia buat berdasarkan keterangan Bu Siti dan catatan Larni. Ruang bawah tanah itu seharusnya berada di sisi belakang barak lama, di dekat sumur utama. Tapi sekarang area itu ditutup untuk umum. Kalau begitu, Arka menyalakan senter lebih terang, kita cari jalannya lewat samping. Mereka menyusuri jalan setapak yang sebagian tertutup lumut. Langkah kaki mereka bergema di antara pepohonan tua, menciptakan irama yang tak wajar, seperti ada langkah lain yang mengikuti dari kejauhan. Laras beberapa kali menoleh, tapi tak melihat siapapun. Akhirnya mereka tiba di depan bangunan bata merah yang sudah lapuk, barak lama tempat tentara dulu bermalam. Pintu kayunya tergantung setengah lepas, berderit pelan ketika Arka mendorongnya. Di dalam, udara dingin menusuk tulang, bau lembab bercampur debu dan karat. Laras mengarahkan senter ke dinding belakang. Di sini, katanya. Catatan itu menyebutkan ada celah di lantai, dekat peti logam yang dulu dipakai menyimpan peralatan. Mereka berdua memindahkan peti tua berkarat yang tertutup debu tebal. Begitu peti itu bergeser, terlihat papan lantai yang berbeda warna dari sekitarnya. Arka berjongkok, menggeser papan itu dengan linggis kecil yang ia bawa. Dan benar, di bawahnya terbuka lubang sempit menurun ke bawah tanah. Angin lembab keluar dari sana, membawa aroma busuk bercampur tanah basah. Laras menatap Arka dengan wajah ragu. Kau yakin? Arka menatapnya balik. Kita datang sejauh ini untuk menemukan kebenaran. Kalau Larni menulis catatan terakhirnya di bawah sana, maka jawaban semuanya juga ada di sana. Tanpa menunggu jawaban, ia menuruni lubang itu perlahan, diikuti Laras. Tangga besi yang berkarat menurun sekitar 10 meter sebelum mencapai dasar berupa lorong sempit. Udara di bawah sana terasa berat, lembab, dan seolah penuh bisikan yang tak terdengar. Dinding lorong terbuat dari bata kasar, sebagian basah oleh rembesan air tanah. Lampu senter mereka memantul di permukaan lembab, menampakkan jejak tangan di beberapa bagian dinding, bekas tangan manusia, entah lama entah baru. Arka, suara Laras bergetar, lihat ini. Ia menunjuk ke sudut dinding, di mana ada tulisan pudar berbahasa Indonesia lama, ditulis dengan arang atau mungkin darah. Kami tidak bersalah. Ampuni kami. Arka memotret cepat, lalu melangkah lebih dalam. Di ujung lorong, mereka menemukan pintu besi tebal, separuh berkarat, dengan gembok tua. Ia menendangnya 2 kali hingga engselnya patah. Begitu pintu terbuka, hawa dingin dan bau anyir langsung menyeruak. Ruangan di dalam gelap, tapi di bawah cahaya senter tampak beberapa kursi besi, rantai tergantung di dinding, dan di tengahnya, meja kayu besar yang sudah hancur dimakan usia. Namun di salah satu sudut ruangan itu, di bawah tumpukan debu dan serpihan kayu, Laras menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir, sebuah kotak kecil dari kayu jati, dengan ukiran bunga Kamboja ditutupnya. Arka membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat kain putih kecil yang terikat pita merah, sama seperti yang Bu Siti ceritakan. Dan di bawahnya, ada lembaran kertas terakhir, sebagian robek dan nyaris hancur dimakan jamur. Tulisan di atasnya masih bisa dibaca. Jika suatu hari seseorang menemukan ini, katakan pada Ibu Siti aku sudah pulang. Kami tidak mati sia-sia. Tapi jangan percaya pada semua cerita mereka. Kebenaran tidak di monumen, kebenaran ada di sini, di bawah tanah ini. Laras menatap Arka, suaranya nyaris berbisik. Ini bisa mengubah segalanya. Arka mengangguk pelan, tapi tatapannya kosong. Ia memandangi tulisan itu lama, lalu mengusapnya perlahan, seolah bisa merasakan kehadiran Larni di sana. Kau benar, Laras. Tapi lihat sekeliling. Kalau ini memang tempatnya, berarti mereka semua benar-benar dikurung dan dibunuh di sini. Laras menelan ludah. Maksudmu? Ya. Arka menyorot ke lantai. Ada bekas cekungan besar di tengah ruangan, tertutup tanah yang lebih gelap warnanya. Ia jongkok, menyentuhnya, lalu menarik tangannya cepat. Tanah itu masih lembab, padahal sudah puluhan tahun berlalu. Sebelum sempat mereka berkata apa-apa lagi, tiba-tiba lampu senter Laras berkedip. Sekali, 2 kali, lalu padam. Arka, suaranya panik. Arka menyalakan kembali senter cadangan dari tasnya,
tapi sesuatu terasa berbeda. Suara gemerincing rantai terdengar pelan dari sudut ruangan. Mereka berdua menoleh, dan di sana, samar-samar dalam cahaya redup, tampak bayangan perempuan berkebaya putih berdiri diam, rambutnya terurai, tangan terlipat di depan dada. Laras menjerit tertahan, mundur beberapa langkah. Arka terpaku. Sosok itu menatap mereka tanpa ekspresi, lalu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah dinding di belakangnya. Dengan napas tersengal, Arka mengarahkan senter ke arah yang ditunjuk. Di sana, di balik lapisan debu, tampak lukisan tangan kecil dan tulisan yang hampir pudar. Larni 28 September 1965. Begitu mereka membaca itu, suara tangisan lirih terdengar menggema di ruangan, lembut tapi memilukan, seperti 1000 suara perempuan menangis bersamaan. Udara mendadak berat, membuat dada mereka sesak. Laras berteriak, "Arka, kita harus keluar." Arka menatap sekeliling, lalu kembali menyorot ke arah bayangan perempuan itu. Tapi kini, sosoknya sudah hilang. Hanya pita merah di lantai yang tertinggal, bergoyang pelan seperti baru saja dijatuhkan. Tanpa berpikir panjang, mereka berlari menuju tangga besi. Nafas mereka memburu, suara langkah berpacu dengan gema tangisan yang masih terdengar di belakang. Begitu sampai di atas, Arka menutup papan lantai itu kembali dan menjatuhkan dirinya di tanah, mencoba mengatur napas. Laras duduk di sampingnya, wajahnya pucat. "Arka, apa yang barusan kita lihat?" Arka menatap kosong ke arah monumen di kejauhan. "Itu bukan hantu. Itu pesan. Mereka ingin kita mendengar." Keesokan paginya, Arka dan Laras kembali ke warung kopi yang sama di seberang situs. Mereka memandangi catatan, pita merah, dan foto dinding bertuliskan nama Larni yang kini tersimpan di meja. Laras berkata pelan, "Kalau kita publikasikan ini, mungkin akan ada banyak pihak yang menentang. Ini bisa mengguncang narasi sejarah yang sudah tertulis selama puluhan tahun." Arka menatapnya dalam-dalam. "Tapi kalau kita diam, berarti kita mengubur mereka 2 kali, pertama di tanah, lalu di sejarah." Laras terdiam, lalu akhirnya tersenyum getir. "Baik, maka kita tulis. Tapi kita harus siap menghadapi akibatnya." Arka menatap pita merah di atas meja. Ia merasakannya hangat, seolah masih menyimpan napas seseorang. "Kebenaran memang berdarah," katanya lirih. "Tapi darah itulah yang membuat sejarah tetap hidup." Dari kejauhan, terdengar azan subuh. Sinar tipis mentari mulai menembus awan. Tapi di lubang bawah tanah itu, jauh di bawah monumen megah, mungkin masih ada bisikan, masih ada jiwa-jiwa yang menunggu. Dan Arka tahu, perjalanannya belum selesai. Karena kebenaran yang dikubur selalu mencari jalan untuk bangkit. Kebenaran yang terkubur. Pagi itu, langit Jakarta berwarna kelabu pucat. Matahari seakan enggan menembus awan tebal yang menggantung rendah. Hujan semalam menyisakan genangan di jalan-jalan kecil sekitar lubang buaya, dan udara terasa lembab, dingin, serta penuh beban yang tak kasat mata. Arka duduk di ruang kerja sempit di kontrakannya di Rawamangun. Dindingnya dipenuhi catatan, foto-foto, peta lokasi, dan potongan berita lama. Di tengah meja tergeletak benda-benda yang mereka temukan semalam. Pita merah, salinan tulisan Larni, dan foto dinding bawah tanah dengan cap tangan serta tanggal 28 September 1965. Ia belum tidur. Sepanjang malam, pikirannya terus berputar. Setiap kali matanya terpejam, ia mendengar bisikan samar, suara perempuan yang menangis pelan, memanggil namanya. Kadang ia pikir itu hanya halusinasi karena lelah. Tapi semakin lama, suara itu terasa nyata. Ketika Laras tiba pagi itu, ia membawa tumpukan map dan laptop. "Aku tidak bisa tidur," katanya tanpa basa-basi. "Aku cari arsip resmi tentang nama Larni, dan kau harus lihat ini." Ia membuka laptop dan menunjukkan hasil pencarian, data relawan dapur Aweri September 1965. Ada beberapa nama perempuan muda tercatat di sana. Di antara daftar itu, benar-benar ada satu nama, Larni binti Sanusi, usia 21 tahun, status menghilang. Arka menatap layar itu lama. Jadi dia benar-benar ada? Laras mengangguk. Dan lihat catatan di bawahnya, ada memo internal dari tahun 1966.
Dinyatakan bahwa relawan perempuan tersebut tidak ditemukan kembali setelah proses pemeriksaan keamanan. Tidak ada makam, tidak ada laporan kematian resmi. Ia menatap Arka tajam. Artinya, mereka memang dihilangkan. Hening. Arka merasa dadanya sesak. Seolah kebenaran yang selama ini ia kejar akhirnya memperlihatkan wajahnya, tapi wajah itu penuh luka. Ia menatap catatan Larni di meja, lalu berkata pelan, kalau benar mereka dibunuh, kenapa tidak ada satupun catatan resmi tentang lokasi jenazah? Kenapa semua hanya berhenti di kata menghilang? Laras membuka satu map lain. Itu yang ingin kutunjukkan. Aku menelusuri arsip lain dan menemukan memo rahasia dari Komando Wilayah Jakarta Timur tahun 1970. Isinya menyebutkan pemindahan sisa-sisa bukti fisik dari area lubang buaya ke lokasi baru atas perintah khusus. Tapi tidak dijelaskan kemana. Arka membeku. Pemindahan bukti. Ya? Dan yang lebih aneh, memo itu diklasifikasikan ulang tahun 1998, artinya seseorang ingin menutup kembali apa yang sempat dibuka. Arka berdiri dan berjalan mondar-mandir. Ini lebih besar dari yang kita kira. Ini bukan hanya kisah tentang satu gadis bernama Larni. Ini tentang manipulasi sejarah. Tentang bagaimana satu peristiwa dibuat menjadi legenda yang menutupi kebenaran. Laras menatapnya serius. Arka, kita harus hati-hati. Aku sudah dapat pesan dari dosen pembimbingku di kampus. Katanya, ada orang mencari tahu kenapa aku menelusuri data 1965. Mereka memperingatkan agar aku berhenti. Arka menghela napas berat. Mereka takut. Karena jika kisah ini keluar, banyak yang akan jatuh. Ia menatap foto Larni di meja, gambar hasil rekonstruksi yang mereka buat berdasarkan kesaksian Bu Siti dan catatan-catatan tua. Wajah itu tampak lembut, matanya teduh, tapi di balik tatapan itu tersimpan sesuatu, seperti permintaan yang belum terpenuhi. Sore harinya, mereka memutuskan menemui Pak Seno, mantan perwira Angkatan Udara yang kini berusia hampir 80 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Halim. Menurut catatan, Pak Seno pernah bertugas di wilayah sekitar Lubang Buaya pada tahun 1965. Begitu mereka tiba, lelaki tua itu menatap mereka dengan waspada. Aku sudah lama tidak mendengar nama itu, katanya ketika Arka menyebutkan Larni. Dari mana kalian dapat nama itu? Arka menjelaskan secara hati-hati tentang catatan di bawah tanah, pita merah, dan tulisan Larni yang ditemukan di ruang bawah. Pak Seno terdiam lama. Ia lalu berdiri dan berjalan ke jendela. Kalian harus tahu sesuatu, katanya lirih. Banyak yang berpikir semua kejadian di Lubang Buaya sudah jelas, tapi sebenarnya tidak. Waktu itu, situasinya kacau. Ada pihak yang ingin menuduh, ada yang ingin menyelamatkan wajah. Dan di tengah semua itu, orang-orang kecil seperti Larni jadi korban. Apakah benar mereka ditahan di bawah tanah? Tanya Laras. Pak Seno mengangguk pelan. Ya, tapi bukan hanya mereka. Ada beberapa orang sipil lain, termasuk pekerja dapur, tukang kebun, dan bahkan anak-anak yang kebetulan ada di sekitar lokasi latihan. Mereka semua dibawa untuk diinterogasi. Tapi tidak semua kembali. Suara lelaki tua itu bergetar. Aku pernah ditugaskan untuk membawa logistik ke barak itu 2 hari sebelum sumur itu ditemukan. Aku mendengar suara dari bawah, suara perempuan menangis. Tapi saat kutanya pada komandan, ia hanya bilang, jangan banyak tanya, Seno. Itu bagian dari operasi. Arka mencatat cepat, lalu bertanya, apa ibu tahu kemana mereka membawa bukti-bukti setelahnya? Pak Seno menggeleng pelan. Setelah semua selesai, datang truk malam-malam. Mereka membawa peti-peti kayu dari barak, katanya untuk dibawa ke kantor pusat. Tapi aku tahu, sebagian peti itu berisi sesuatu yang berat dan berbau, seperti besi berkarat. Hening sejenak. Angin sore berhembus, menggoyangkan tirai jendela. Setelah itu, lanjutnya, barak itu dikunci. Dinding ditutup, dan beberapa tahun kemudian dibangun museum di atasnya. Semua yang tahu diperintahkan untuk diam. Kalau ada yang bicara, bisa hilang begitu saja. Arka menatap Laras. Keduanya saling mengerti, berarti
Ruangan bawah tanah yang mereka temukan semalam tidak seharusnya masih ada. Pak Seno menatap mereka tajam. Kalian anak muda berani. Tapi ingat, kebenaran bukan cuma soal data. Ada nyawa yang terikat padanya. Dan mereka yang masih hidup, tak semua ingin masa lalu itu dibuka. Malamnya, Arka duduk di kamarnya sendirian. Laras sudah pulang untuk menyalin data. Ia menatap foto pita merah di laptopnya. Saat ia memperbesar gambar, ia sadar sesuatu. Di ujung pita itu ada benang emas yang membentuk huruf kecil. Ia membeku. Larni Sanusi, bisiknya. Tiba-tiba lampu di kamar bergetar, lalu padam. Udara mendadak menjadi dingin. Arka menoleh ke arah jendela, tapi tirai itu diam. Ia berdiri, mengambil senter. Di dinding, tempat foto pita merah terpantul dari layar laptop yang masih menyala redup, tampak bayangan perempuan. Rambutnya panjang, kebayanya lusuh, wajahnya samar tapi mata itu sama seperti di foto rekonstruksi. Arka mundur selangkah, tapi sosok itu tidak bergerak. Hanya menatapnya dalam-dalam. Larni, suaranya serak. Sosok itu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah rak buku di pojok kamar. Arka menoleh. Di antara tumpukan buku tua, ada map tipis berdebu, map yang dulu ia ambil dari arsip Balai Sejarah tapi belum pernah ia buka. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya terdapat foto hitam putih, seorang perempuan muda tersenyum sambil memegang baki nasi. Di belakangnya tampak barak bata merah, persis seperti yang mereka masuki semalam. Di bagian bawah foto tertulis tulisan tangan. Larni, relawan dapur. Diambil 2 hari sebelum semua berubah. Arka menatap kembali ke arah dinding. Tapi sosok perempuan itu sudah hilang. Hanya sisa aroma melati dan hawa dingin yang tertinggal. Ia menutup foto itu perlahan, lalu menatap keluar jendela, ke arah timur di mana monumen lubang buaya berdiri jauh di sana. Aku akan menulis kisahmu, katanya lirih. Sampai semua tahu siapa kau sebenarnya. Dan di luar sana, di tengah malam yang kembali sunyi, seekor burung gagak terbang melintas, bersuara parau. Seakan dunia tahu, kebenaran yang terkubur, sebentar lagi akan digali. Suara dari dalam tanah. Fajar belum benar-benar muncul ketika Arka menatap layar laptopnya yang terbuka di meja kerja. Di hadapannya, draft artikel sepanjang 20 halaman sudah hampir selesai, berisi temuan, kesaksian, dan foto-foto bukti tentang peristiwa tersembunyi di bawah kompleks lubang buaya. Namun jarinya gemetar setiap kali hendak menekan tombol kirim. Di luar, Jakarta masih gelap. Jalanan sepi, hanya suara gemericik air dari talang hujan semalam. Tapi di dalam dadanya, badai mulai bergejolak. Ia tahu, jika artikel ini dipublikasikan, akan ada konsekuensi. Bukan hanya untuk karirnya, tapi mungkin juga untuk keselamatannya. Suara ketukan di pintu membuatnya terkejut. Ia menoleh, lalu membuka perlahan. Laras berdiri di depan, wajahnya tegang, mata sembab karena kurang tidur. Kita harus bicara, katanya cepat. Mereka duduk berhadapan. Laras membuka tasnya, mengeluarkan flash disk hitam. Ini, hasil rekaman semalam, katanya. Aku menyalin file audio dari wawancara dengan Pak Seno. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ia menancapkan flash disk ke laptop. File audio diputar. Suara Pak Seno terdengar jelas di awal. Banyak yang berpikir semua kejadian di lubang buaya sudah jelas. Namun setelah beberapa menit, rekaman terdengar berubah, suara berderak, lalu muncul bisikan samar, pelan, dan memanjang seperti suara dari dalam gua. Kami masih di sini. Laras menatap Arka dengan mata melebar. Aku tidak menambah efek apapun. Itu muncul sendiri di tengah rekaman. Arka merinding. Ia memperbesar bagian gelombang suara itu di layar. Getarannya aneh, tidak beraturan seperti suara manusia biasa. Ini bukan gangguan frekuensi biasa. Seolah seseorang berbicara di luar ruang dan waktu. Laras menatapnya dalam-dalam. Mungkin mereka ingin memastikan kau menulisnya dengan benar. Hening sejenak. Angin berhembus lewat jendela yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah dan bunga melati, aroma yang kini mulai menjadi bagian dari hidup mereka. Arka menutup laptop, berdiri, dan menatap keluar.
Kalau begitu, kita harus pastikan suara mereka benar-benar terdengar. Siang itu, mereka pergi ke kantor redaksi Lensa Rakyat, tempat Arka bekerja sebagai jurnalis independen. Redaksi kecil itu terletak di bilangan Matraman, di lantai 2 sebuah gedung tua. Begitu mereka tiba, suasana kantor tampak berbeda. Beberapa staf menatap mereka dengan ekspresi canggung. Arka langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia masuk ke ruang pemimpin redaksi, pria parubaya bernama Pak Guntur menatapnya tajam dari balik meja. Arka, aku sudah baca draft yang kau kirim semalam. Arka mengangguk hati-hati. Dan? Guntur menghela napas panjang. Kau tahu ini bisa jadi masalah besar. Banyak pihak yang tidak akan suka kalau ini dipublikasikan. Ada nama-nama besar yang disebut, institusi yang terlibat, dan sejarah yang akan dipertanyakan ulang. Aku tidak bisa izinkan ini naik ke publik tanpa verifikasi resmi. Pak, potong Arka cepat, kami punya bukti, saksi, bahkan catatan asli korban. Apa lagi yang kurang? Guntur menatapnya dengan mata berat. Yang kurang adalah izin untuk bicara. Kadang kebenaran butuh waktu, nak. Kalau kau paksakan sekarang, bisa-bisa kau tidak sempat melihat hasilnya. Arka menatap Laras. Mereka berdua paham maksudnya. Ini bukan sekadar peringatan, ini ancaman halus. Jadi begitu, suara Arka menegang. Kita diam, biarkan sejarah terus menipu generasi berikutnya. Guntur berdiri. Kau jurnalis, Arka. Tugasmu bukan jadi martir. Namun Arka hanya tersenyum tipis. Tapi kadang, Pak, kebenaran memang butuh satu martir untuk didengar. Ia mengambil laptop dan keluar ruangan tanpa menoleh. Laras mengikutinya, langkah cepat, napas memburu. Mereka tiba di kos Laras malamnya. Di sana, mereka menyalakan kamera dan menyiapkan peralatan sederhana. Kalau redaksi tak mau tayangkan, kita lakukan sendiri, kata Arka. Kita punya internet. Kita punya rekaman. Kita punya suara mereka. Laras mengangguk. Kita buat video dokumenter. Lubang buaya, kisah yang terkubur. Mereka mulai merekam. Arka duduk di depan kamera, wajahnya tegas namun mata penuh emosi. Selamat malam. Nama saya Arka Pradana. Selama beberapa minggu terakhir, saya menelusuri sejarah yang selama ini disembunyikan di bawah tanah, secara harfiah. Kisah ini bukan tentang politik, bukan tentang pihak mana yang benar atau salah. Ini tentang manusia. Tentang mereka yang hilang tanpa nama, tanpa nisan, tapi masih menunggu untuk ditemukan. Video itu kemudian menampilkan foto-foto, rekaman suara, serta potongan wawancara dengan Bu Siti dan Pak Seno. Lalu muncul bagian audio yang berisi bisikan misterius, kami masih di sini. Laras menambahkan narasi. Lubang buaya bukan hanya situs sejarah. Ia adalah kuburan bisu bagi banyak suara yang tak pernah didengar. Kini, mereka berbicara lewat catatan, lewat tanah, lewat kita. Begitu video selesai, mereka mengunggahnya ke platform YouTube dengan judul Suara dari Lubang Buaya, Kebenaran yang Terkubur. Dan dalam hitungan jam, video itu menyebar. 12 jam kemudian, notifikasi meledak di layar. Ratusan ribu penonton, ribuan komentar, dan ratusan pesan pribadi mengalir masuk. Sebagian tak percaya. Sebagian marah. Sebagian lagi berterima kasih. Namun tak lama, ancaman mulai datang. Nomor Arka dibanjiri pesan anonim, berhenti sebelum terlambat. Alamat email mereka diretas, dan akun sosial media Laras tiba-tiba diblokir. Malam itu, mereka berdua bersembunyi di rumah Bu Siti. Perempuan tua itu menyambut mereka dengan doa dan air hangat. Anak-anakku, katanya lembut, kalian sudah membuka jalan yang selama ini tertutup. Tapi hati-hati, jalan itu juga penuh bayangan. Arka menatap Bu Siti. Kalau mereka datang untuk membungkam kami, biarlah. Setidaknya sekarang dunia tahu. Bu Siti tersenyum samar. Larni pasti bangga. 3 hari kemudian, saat Arka berjalan di tepi kompleks Lubang Buaya untuk mengambil gambar tambahan, sesuatu aneh terjadi. Langit mendung, tapi udara terasa tenang. Ia berhenti di depan sumur tua yang kini dikelilingi pagar besi dan bunga Kamboja. Kamera di tangannya merekam tanpa jeda. Tiba-tiba,
dari dalam sumur itu terdengar suara, lirih, namun jelas. "Terima kasih." Arka menatap sekeliling. Tak ada siapapun. Tapi kamera tetap merekam, dan dalam layar kecil itu, sesaat muncul bayangan perempuan berkebaya putih menatapnya dari balik pagar, Larni. Ia tersenyum lembut, lalu perlahan memudar, meninggalkan cahaya samar yang menguap ke udara. Arka menunduk, dadanya bergetar. Air mata mengalir di pipinya. "Sudah selesai," bisiknya. "Kau sudah bebas." Di langit, matahari akhirnya menembus awan. Sinarnya jatuh ke permukaan sumur tua itu, membuat air di dalamnya berkilau seperti emas. Beberapa minggu kemudian, video mereka resmi menjadi dokumenter independen yang viral di seluruh Indonesia. Banyak yang menolak, banyak yang menyangkal, tapi lebih banyak lagi yang bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di lubang buaya? Dan di ruang kerja kecil di Rawamangun, Arka menulis kalimat terakhir dalam bukunya yang akan segera diterbitkan. Sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang masih berani bersuara setelah dikubur. Ia menutup laptop, menatap ke arah timur. Di sana, sinar senja jatuh di puncak monumen lubang buaya. Di kejauhan, seolah ia bisa melihat sosok Larni berdiri di bawah pohon Kamboja, tersenyum damai sebelum perlahan hilang bersama cahaya sore. Arka tahu, kisahnya telah selesai. Tapi kebenaran yang ia gali akan terus hidup, berbisik di setiap lembar tanah yang dulu disiram darah, menunggu seseorang lain untuk mendengarnya kembali. Dan di antara hembusan angin yang lembut, terdengar suara samar. "Kami tidak bersalah, tapi kini, kami sudah tenang." Jakarta kini tak lagi seramai dulu di mata Arka. Setiap kali ia melintasi kawasan lubang buaya, hatinya terasa berat, bukan karena ketakutan, tapi karena kesadaran. Ia tahu, di balik monumen megah dan taman rapi itu, ada lapisan tanah yang pernah menyimpan jeritan, air mata, dan doa-doa yang tak pernah selesai. Kisah Larni dan para perempuan lain bukan sekadar cerita masa lalu. Mereka adalah cermin, bahwa di balik setiap lembar sejarah, selalu ada sisi manusia yang terluka dan terlupakan. Arka sadar, kebenaran bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingat. Supaya bangsa ini tak lagi menulis kisahnya dengan darah dan kebohongan. Dan setiap kali angin sore berembus membawa aroma melati dari arah monumen, Arka tersenyum pelan. Ia tahu, suara-suara itu kini telah tenang. Karena akhirnya, seseorang telah mendengar. Sejarah tidak pernah diam. Ia hanya menunggu seseorang cukup berani untuk mendengarkannya.